Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sirojul Fikri dengan NIM 22111911045. Di sini saya akan mereview kembali materi dasar semikonduktor dan dioda yang sudah dijelaskan oleh dosen saya, Pak Susanto Sambasri, STMT IPM. Langsung aja, dasar semikonduktor dan dioda. Semikonduktor adalah bahan yang memiliki nilai hambatan jenis Rho atau lambangnya seperti P antara konduktor dan isolator, yakni sebesar 10⁻⁻6 sampai dengan 10⁻⁴ ohm. Perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor, dan isolator. Di sini ada bahannya tembaga. Bahan tembaga ini memiliki hambatan jenis ohm 1,7 dikali 10⁻⁻8. Sifatnya konduktor ya buat tembaga. Dan buat bahan silikon pada 300K yang sifatnya semikonduktor memiliki hambatan jenis 2,3 dikali 10⁻3. Dan yang terakhir ini ada bahannya gelas. Hambatan jenisnya 7,0 ya, 7 dikali 10⁻6 yang sifatnya isolator. Di sini sudah jelas ya. Yang paling besar itu hambatan jenisnya itu jenis isolator yang gelas. Sudah jelas ya di sini karena mengapa hambatan jenisnya paling besar? Karena isolator tidak menghantarkan arus. Kalau konduktor menghantarkan arus, makanya kecil. Selanjutnya 3 buah bahan yakni tembaga, silikon, dan gelas masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameternya itu 1 mm. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, tentukan besarnya arus yang lewat masing-masing bahan tersebut. Kita hitung dulu rumus R-nya. R-nya itu kita cari ya di sini sama dengan hambatan jenis dikali panjang bahan per luas penampang. Di situ untuk rumus mencari R-nya. Untuk mencari luas penampangnya, karena luas penampangnya lingkaran, jadi V dikali R kuadrat. R di sini adalah sama dengan jari-jari. Dan untuk mencari R sama dengan diameter per 2. Jadi buat nyari luas penampangnya itu V dikali R kuadrat, dan mencari rumus R-nya itu sama dengan hambatan jenis dikali panjang bahan per luas penampang. Di sini buat I arusnya itu sama dengan 0,46 dikali 0⁻3 ampere buat tembaga, dan silikonnya itu I atau arus sama dengan 3,41 dikali 10⁻⁻9 ampere buat silikon. Dan yang terakhir gelas ini 1,12 dikali 10⁻⁻12 ampere. Dan di sini ada bahan-bahan semikonduktor. Ada trivalen. Yang pertama
Trivalen adalah logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah, seperti boron, gallium, dan indium. Buat boron lambangnya itu B besar, gallium Ga, G-nya besar, A-nya kecil, dan indium I-nya besar dan N-nya kecil. Yang kedua ini ada tetravalen. Tetravalen ini adalah logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 4 buah, seperti silikon dan germanium. Dan yang terakhir ada pentavalen. Pentavalen adalah logam-logam yang memiliki jumlah elektron terluar 5 buah, seperti fosfor, arsenikum, dan antimon. Ini ada tabel periodik semikonduktor. Ada 3A, golongan 3A, 4A, dan 5A. Buat golongan 3A ini ada 3, boron, aluminium, gallium, dan indium. Buat golongan 4A itu memiliki 4. Yang pertama karbon, silikon, germanium, dan tin. Yang kelima ini golongan 5A memiliki 5. Yang pertama nitrogen, yang kedua fosforus, arsenik, dan antimoni. Ini merupakan tabel periodik semikonduktor. Selanjutnya ini bahan-bahan semikonduktor. Bahan-bahan semikonduktor ini, bahan yang paling banyak digunakan adalah bahan Si dan Ge. Bahan yaitu Si sama dengan silikon dan germanium Ge adalah bahan yang paling banyak digunakan, dan jumlah elektron silikon ini memiliki 14 buah dan jumlah elektron germanium ini memiliki 32 buah. Jumlah elektron valensi, elektron luar silikon maupun germanium masing-masing memiliki 4 buah dan jenis ikatan kovalen. Jenis semikonduktor intrinsik. Jadi di sini ada semikonduktor intrinsik dan ekstrinsik. Sini menjelaskan semikonduktor intrinsik. Semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat. Di sini terlihat contoh silikon murninya, atau di sini gambarnya struktur kristal Si, pengulangan secara teratur, satuan yaitu sel 3 dimensi berbentuk tetrahedral. Visual berbentuk 3 dimensinya, dan ini berbentuk visual 2 dimensinya. Semikonduktor intrinsik, pada suhu yang sangat rendah, semua elektron berada pada ikatan kovalen. Dan yang kedua, tak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan sehingga bersifat sebagai isolator. Jadi semikonduktor intrinsik pada suhu rendah ini tak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan sehingga bersifat isolator. Dan semikonduktor intrinsik pada suhu kamar ini, agitasi termal menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Dan yang kedua, munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole atau lubang sebagai pembawa muatan positif. Peristiwanya disebut pembangkit generation. Yang ketiga ini, jika dipasang beda potensial, terjadi aliran arus sebagai konduktor dengan konduktasi rendah.
Ini buat semikonduktor intrinsik pada suhu kamar dan pada suhu yang sangat rendah. Ini sifat bahan silikon dan germanium Milmal 1986. Sifatnya itu nomor atom silikon 14 buah, dan buat sifat germanium nomor atomnya itu memiliki 32 buah. Berat atomnya silikonnya adalah 28,1, buat berat atom germaniumnya itu 72,6. Buat kerapatannya itu, buat kerapatan silikonnya itu 2,33 gram cm kubik, dan buat kerapatan germaniumnya itu 5,32, dan konstansa dielektrik silikonnya itu memiliki 12. Buat germanium konstansa dielektriknya itu memiliki 16. Atomnya itu buat silikon 5,0 dikali 10 pangkat 22. Buat germaniumnya itu 4,4 dikali 10 pangkat 22. Dan buat jurang tenaga sifat silikonnya itu memiliki 1,21, dan buat germaniumnya itu 0,785. Jadi seperti ini sifat dan bahan silikon dan germanium. Selanjutnya, pembawa muatan pada semikonduktor intrinsik. Semikonduktor intrinsik. Jadi di sini terlihat keadaan terdahulu dan keadaan kemudian atau recombination. Ini buat generasinya gambarnya, dan medan listriknya itu terpasang Selanjutnya jenis semikonduktor ekstrinsik. Jika tadi intrinsik, sekarang ekstrinsik. Semikonduktor ekstrinsik, semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan doping oleh atom asing. Pengotoran oleh atom pentavalen seperti P, AS, dan SB. Atom pengotornya disebut atom donor. Pembawa atom muatan elektron. Pengotoran oleh atom trivalen seperti B, Ga, In. Atom pengotorannya disebut atom akseptor atau pembawa muatan atau hole atau lubang hole itu. Selanjutnya jenis semikonduktor ekstrinsik. Tujuan doping meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan elektron atau hole saja. Perbandingan doping atom dopan sama dengan dibagi atom murni sama dengan 1 dibagi 10 pangkat 6 sampai dengan 10 pangkat 8. Dopan adalah atom pengotor. Atom-atom dopan pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalen dan dinamakan atom donor. Sedangkan pada semikonduktor tipe P trivalen dan dinamakan atom akseptor. Semikonduktor tipe N ini merupakan elektron bebas. Elektron bebas sebagian besar terjadi karena doping, dan sebagian kecil lainnya bersama hole.
karena generasi akibat agitasi termal. Elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan Hall sebagai pembawa muatan minoritas. Jika tadi semikonduktor tipe N, sekarang semikonduktor tipe P. Hole atau lubang sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama elektron bebas karena generasi akibat agitasi termal. Hole atau lubang menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas. Piranti semikonduktor. Beberapa piranti semikonduktor, dioda pertemuan PN, transistor, termistor, SCR atau silicon controlled rectifier, IC atau integrated circuit. Di sini gambar-gambarnya. Di sini ada LED juga. Dioda pertemuan PN. Suatu pertemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada satu sisinya mendapat penyuntikan atom akseptor dan pada sisi lain mendapatkan penyuntikan atom donor. Atom PN merupakan blok bangunan dasar basic building block bagi piranti semikonduktor. Dan yang ketiga ini terakhir, dioda pertemuan PN. Pertemuan PN yang pada kedua sisinya dilekatkan logam metallurgical bond sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektrod, yakni anoda dan pada sisi P dan katoda pada sisi N. Pertemuan PN, atom akseptor bertemu doping kristal tunggal semikonduktor. Buat atom-atom donor bertemu doping sehingga kristal tunggal semikonduktor. Hasilnya tipe P dan hasilnya tipe N. Dioda pertemuan PN. Jadi buat dioda kawat tipe P logam dan tipe N ini ada ini yang pertemuan PN pembungkus. Buat ujungnya ini kawat dan buat pinggirnya itu yang berwarna hitam logam. Buat tipe P dan tipe N. Ini merupakan gambarnya dan hasilnya seperti ini. Yang di bawahnya hasilnya anoda dan katoda jika katoda memiliki garis dan jika anoda tidak memiliki garis hitam. Dan ini merupakan simbolnya dari simbol dioda. Pertemuan PN terbuka. Atom-atom yang mengandung Hole dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif karena kekurangan elektron dan atom-atom yang kelebihan elektron sebagai ion positif. Ion-ion akseptor adalah ion-ion negatif dan ion-ion donor adalah ion-ion positif. Pertemuan PN terbuka, lapisan pengosongan saat P dan N dipertemukan terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi Hole ke arah N, menimbulkan arus difusi ke kanan. Jadi dari ke kiri buat lapisan P sehingga pertemuan jenis N, lapisan penggosongan dan terjadi rekombinasi atau penggabungan di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan Hole lenyap. Jadi buat di bidang pertemuan jika jenis P dan jenis N bertemu maka Hole-nya lenyap, jadi tidak ada lubang.
Dan di sekitar bidang pertemuan tak terdapat pembawa muatan disebut daerah pengosongan atau depletion region. Dan buat tegangan penghalang, lenyapnya elektron meninggalkan ion donor positif dan lenyapnya hole meninggalkan akseptor negatif. Adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik sehingga ada tegangan, disebut tegangan kontak atau tegangan penghalang atau barier potensial, menimbulkan arus drive ke kiri. Karena pertemuan PN ini terbuka, maka ada kesetimbangan antara arus drive dengan arus difusi. Pertemuan PN dengan prasikap maju atau forward bias, adanya VD menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus drive. Jika potensial penghalang sebelum diberi VD adalah V0, maka potensial penghalang turun menjadi V0 minus VD. Daerah pengosongan menjadi sempit. Dan yang ketiga, pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Untuk hole dari sisi P, pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi minoritas di sisi N. Dan yang kelima, elektron dari sisi N pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi P. Dan yang terakhir, jumlah arus dari elektron dan hole merupakan arus total yang dilewat dioda. Ini ada buat jenis P merupakan anoda, buat jenis N merupakan katoda. Pertemuan PN dengan prasikap mundur atau reverse bias. Hole pada sisi P bergerak ke kiri, elektron pada sisi N bergerak ke kanan. Daerah pengosongan melebar, potensial penghalang menjadi V0 plus VD. Tidak ada arus lewat bidang pertemuan. Karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik, agitasi termal dapat menyebabkan terjadinya generation sehingga muncul pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katoda ke anoda dan disebut arus balik saturasi yang besarnya 10⁻⁸ sampai dengan 10⁻⁴ ampere. Ini merupakan grafik arus dioda. Jika reverse bias dan forward biasnya melebihi maka disebut dengan breakdown. Dan di sini ada simbol dioda Zener. Buat yang anoda arah panahnya menuju ke katoda, dan yang buat katoda ada gambarnya ini seperti di bawah dari grafik. Dan ini merupakan dasar analisa dioda. Simbol dari dioda buat anoda tidak memiliki garis dan buat katoda memiliki garis. Ini gambar simbol umumnya buat dioda. Ini ada jenis dioda. Jenis dioda ini memiliki 10
O11. Yang pertama ada junction dioda memiliki lambangnya seperti ini. Yang kedua Zener dioda. Yang ketiga tunnel dioda. Yang keempat Schottky dioda. Dan yang kelima ini varaktor dioda. Dan buat gambar diasnya seperti ini, trias SCR light emitting dioda atau disebut dengan LED. Dan ini foto dioda. Jenis dioda dan penggunaannya: dioda silikon untuk penyearah arus, pengaman tegangan kejut IN 4001, IN 4007, IN 5404. Dioda Zener untuk mengatur tegangan Zener 6,2 volt. Buat Zener 3,2 volt. Dioda bridge untuk penyearah gelombang penuh pada rangkaian satu daya B40C800 Kiprox pada kendaraan bermotor. LED light emitting dioda sebagai lampu indikator konsumsi arus rendah 5 mA, long lifetime-nya itu 1,5 sampai 3 volt. Di sini rangkaian dioda, garis beban dari gambar dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff. Yang diperoleh rumusnya itu V sama dengan VI dikurangin IRL, dengan RL adalah tahanan beban. Karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu V dan I, diperlukan satu petunjuk lagi, yaitu karakteristik dioda. Ini garis beban melewati titik 0, titik potongnya V sama dengan VI, dan V0 titik potongnya adalah I sama dengan VI per RL. Ini gambar kurva karakteristik dinamis, hubungan antar arus terhadap tegangan masukan. VI bervariasi disebut karakteristik dinamis. Lereng garis beban adalah tetap karena resistansi beban RL tetap. Model dioda pendekatan pertama, dioda ideal. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Dan yang kedua, pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak terhingga. Ini buat rangkaiannya. Model dioda pendekatan keduanya, pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar VY untuk silikon 0,7 volt atau 0,6 volt, dan VY untuk germanium sama dengan 0,2 volt atau 0,3 volt. Dan pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak terhingga. Yang ketiga, ini pendekatan ketiga, pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar VY. VY untuk silikonnya itu sama dengan 0,7 volt atau 0,6 volt, dan untuk germaniumnya 0,2 volt atau 0,3 volt, dengan resistansi forward RF yang terpasang secara seri. Ini merupakan contoh soalnya.
Perhatikan rangkaian dioda di samping ini, gambar rangkaian pengganti atau rangkaian ekivalen, dan hitung besarnya tegangan dan arus dioda menggunakan pendekatan 1, pendekatan 2, dan pendekatan 3. Ini kita jawab, jadi VD rumusnya itu ID sama dengan VIN per RL sama dengan 10 V per 100 ohm sama dengan 0,1 ampere. Buat pendekatan kedua, VIN itu diketahui 10 volt, buat V-nya itu diketahui 0,6 volt. Rumusnya itu pendekatan kedua ID sama dengan VIN dikurangi VY per RL sama dengan 10 volt dikurangin 0,6 volt per 100 ohm sama dengan hasilnya jadi 0,094 ampere. Dan buat cara pendekatan yang ketiga, ID nya itu IN nya itu diketahui 10 volt, V nya itu 0,6 volt, buat RL nya itu 100 ohm, dan IF nya itu 2,5 ohm. Dan rumusnya itu di sini ID sama dengan VIN dikurangin VY per RL ditambah IF. Jadi 10 volt dikurangin 0,6 volt per 100 ohm ditambah 2,5 ohm hasilnya 0,092 ampere. Dan buat VD nya itu VN sama dengan dikurangin ID dikali RL. Jadi 10 volt dikurangin 0,092 ampere dikali 100 ohm. Jadi hasilnya 0,8 volt. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.